Kita berani mengatakan aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itu kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang diinginkan Allah. Kita disuruh bersedekah karena mau diinginkan balasannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir satu cabang ada 100. Allah suruh kita bangun masjid karena dia mau ngasih. Man bana masjidan bana mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Ada perintah namanya haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Tapi orang yang sabar tidak disebutkan Allah balasannya. Apa tujuannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. A'adatul ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang sabar itu. Mala ayunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia, belum pernah terlintas terbetik di pikiran. Itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping semua itu, musibah juga menjadi perenungan tadabbur. Karena ada ayat lain mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu ketika azab itu datang, dia tidak menimpa orang yang zalim, pelaku dosa saja. Jadi kalau ada orang mengatakan yang mabuk saya, yang berzina saya, yang minum khamar saya, yang pakai sabu saya, apa urusan kamu? Rumah-rumah saya, uang-uang saya. Memang betul. Uang-uang kamu, dosa-dosa kamu, yang mabuk kamu, di rumah kamu. Tapi kalau azab Allah itu datang, saya kena juga. Karena ayatnya umum. Wattaqu, takutlah kamu fitnatan, azab, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat saja. Tsunami itu kalau datang, dia tidak melihat rumah yang pecandu narkoba, pakai ganja, yang mabuk, yang sakau, yang zina, LGBT, tidak. Semuanya rata. Lalu bagaimana di hadapan Allah SWT? Yang pelaku dosa belum sempat bertobat, mati su'ul khatimah. Orang yang pelaku amal soleh sempat bertobat, maka dia, kalau dia kena penyakit wabah, al-mawtunu syahid, tenggelam juga syahid, tertimpa reruntuhan juga syahid. Dengan syarat dia orang baik, berniat baik, mencari nafkah, terkena, maka sesungguhnya ada balasan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping musibah ini ada hikmah-hikmah, tapi ada juga satu peringatan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan Allah menurunkan hukuman. Tsumma tad'unahu, lalu kamu angkat tangan minta kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang buat maksiat, diam. Ada orang yang berzina, diam. Ada orang yang makan riba, diam. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya dia dikhawatirkan ketika azab itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Kalau tidak kita lakukan nahi munkar ini, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, semua tad'unahu, lalu kamu angkat tangan berdoa, ya Rab, angkat. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang introspeksi diri juga buat kita bersama. Adapun kawan-kawan, sahabat jamaah dimanapun berada, ini kesempatan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudaranya selama saudaranya itu mau menolong saudaranya. Jadi kita tolong saudara kita yang ada terkena musibah, bil khusus yang ada di Cianjur, dimanapun berada, supaya kita support sesuai kemampuan kita, pilih lembaga yang amanah,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita masing-masing. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Saudara kita yang masih belum dapat tempat tinggal, makanannya, pakaiannya, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab sebagai umat, tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita bisa melewati ini semua insya-Allah. Lebih kurang 30 menit saya sampaikan materi. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Abang Kakak yang dirahmati Allah, insya Allah setelah ini kita akan sama-sama, mungkin beberapa Abang Kakak yang ingin langsung bertanya jawab ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama bertanya jawab. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, mungkin saya dulu kali ya. Ustadz, saya mencoba membuka kembali catatan-catatan saya ngaji gitu bersama Ustadz TN, Ustadz ya. Ketika kita baca Quran itu, di dalam Quran itu kan Nabi Yunus ketika ditelan paus itu berdoanya bukan minta dikeluarkan dari perut paus, tapi justru doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi minta ampun gitu, ngaku salah, minta ampun. Begitupun ketika Nabi Adam keluar dari surga, mintanya Nabi Adam bukan minta dimasukkan lagi ke surga, tapi juga penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini mungkin menjadi benchmark kita Ustaz ya ketika kita berdoa, karena terkadang kita tuh ketika mengalami kesedihan, mengalami musibah, kita tuh terlalu fokus dengan musibahnya. Jarang sekali kita minta ampun. Kita terlalu fokus, misal kita mengalami terlilit hutang, kita mintanya sama Allah, ya Allah hutangnya banyak banget, lunaskan hutang kami ya Allah, lunaskan hutang saya ya Allah. Nah itu mungkin menurut Ustadz, apakah memang rumus Quran begitulah, bahwa kita harus merendahkan diri terlebih dahulu baru meminta apa yang kita minta, atau seperti apa Ustaz? Mohon arahannya Ustaz. Baik Bang Alvin, ada kalanya doa itu khusus spesifik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma la'an bani Ra'il, laknatlah bani Ra'il, laknatlah bani Zakwan, laknatlah Usayyah ketika mereka membunuh 70 penghafal Quran. Jadi ada kalanya doa itu spesifik khusus. Ada kalanya nabi-nabi itu amat sangat beradab kepada Allah. Mereka tidak menyebutkan minta apa, tapi lebih pada introspeksi diri. Dia serahkan saja semuanya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku orang yang zalim, aku orang yang aniaya. Nabi Yunus alaihissalam, sesuai dengan sebelumnya bahwa beliau meninggalkan negeri tempat beliau berdakwah itu, sampai akhirnya naik ke perahu, sampai di perahu, perahunya penuh, barang-barang sudah dibuang, tetap juga masih penuh. Akhirnya diundi siapa di antara mereka yang dapat undian itu, dialah yang akan dicemplungkan ke dalam lautan. 3 kali undian Nabi Yunus kena. Jadi dia lebih menyadari kekhilafannya, maka dia katakan malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab kepada Allah. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lebih mengedepankan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak mengatakan selamatkan anakku, enggak. Ya Rabbi inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Dia hanya sampai itu anakku ya Allah. Dia tidak mengatakan itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah, hidupkan dia ya Allah, enggak.
inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Hanya sampai titik situ. Begitu adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memilih di antara doa para nabi-nabi ini melihat adab-adab mereka, sedangkan mereka saja pun manusia biasa, bisa silap khilaf. Mereka maksum, terpelihara. Kita mengaku bahwa kita salah, kita punya kekhilapan, kesalahan, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, dosa diampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, diberikan Allah harta. Wa banin, diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan taman-taman, tanam-tanaman surga. Wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan sungai-sungai mengalir air, rezeki yang tak putus. Keutamaan istighfar. Jadi banyak juga hamba-hamba Allah ini bukan dia tidak berdoa, tapi dia malu. Lalu dia lebih banyak istighfarnya, lebih banyak tasbihnya. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesulitannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang malu berdoa, dia hanya beristighfar, bertasbih, baca Quran, bagus. Tapi kalau ada yang menyebut secara spesifik, tolonglah hutang saya, tolonglah rumah saya, tolonglah anak saya, tidak juga salah, karena semua dilakukan oleh para nabi. Jadi dalam mengkaji kita pakai metode tematik. Tentukan satu tema, berdoa, mengadu kepada Allah. Semua jalan itu dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh. Demikian Bang Alvin. Di Quran surat keempat ayat 79 Ustaz, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan atau apapun yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah. Sedangkan keburukan atau bencana, apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Ustadz menganggap ini atau menerjemahkan ayat ini seperti apa, Ustadz? Kalau kita membaca Al-Quran, maka bacalah tafsirnya. Karena kita dengan segala kelemahan kita mengaku bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsir bil ma'sur ada 4. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, Al-Quran dijelaskan oleh Nabi, Al-Quran dijelaskan oleh sahabat, Al-Quran dijelaskan oleh tabi'in. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang engkau dapatkan dari kebaikan, engkau berhasil, engkau sukses, engkau kaya, itu dari Allah SWT. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak baik, itu dari dirimu sendiri. Kenapa disebutkan dari diri sendiri? Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Lalu kemudian terjadi pada kita, itu disebabkan dari kekeliruan kita, kesalahan kita. Maka dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang dia tidak menimpa hanya orang yang jahat saja, yang baik pun kena juga, sebagai efek sebab akibat. Lalu kemudian zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan ala zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebetulnya Allah sudah menakdirkan kita hari ini, dia kasih kita 1 kilo beras. Ada jatah kita 1 kilo. Lalu kemudian karena perbuatan kita tidak jadi itu dia berikan, karena hukuman. Itu yang dimaksud dengan ma asabaka min hasanatin faminallah. Seandainya kau dapat 1 kilo, itu datangnya dari Allah, karena memang itu sudah jatahmu. Tidak jadi dapat, lalu kau kelaparan, famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Maksudnya Allah tidak jadi memberikan itu karena perbuatan maksiat yang kau lakukan. Kalau sudah maksiat dilakukan, hujan tertahan, tanam-tanaman tidak tumbuh. Kalau sudah merata merajalela perbuatan zina dan riba, maka hujan tertahan. Kalau sudah hujan tertahan, tanam-tanaman tidak tumbuh. Kalau tanam-tanaman tidak tumbuh, orang tidak makan. Kalau sudah tidak makan, maka tak ada kehidupan.
Yang sebetulnya nikmat itu ada. Kenapa nikmat itu berubah menjadi azab? Gara-gara perbuatan manusia. Jadi ada sifatnya yang kita ada pilihan, tapi ada yang tidak ada pilihan. Pada sesuatu yang tak ada pilihan, kita berhusnuzon kepada Allah, ini takdir, dan di balik takdir itu ada hikmah. Tapi ada yang disebut dengan sebab akibat. Kalau kita tidurnya tidak sesuai jam, terlambat, tidak beribadah, lalu kemudian ditambah perbuatan maksiat, otomatis etos kerjanya berkurang, masuk tempat kerja ngantuk, tidak bersemangat, sehingga pendapatan down. Nah, itu famin nafsi, karena dirimu sendiri. Nah, jadi mesti dipahami dengan baik. Ada kalanya memang ini musibah takdir dari Allah SWT. Kita tak ada pilihan. Tapi ada kalanya dia adalah akibat dari perbuatan. Demikian Bang Alvin. Allah. Baik, insya Allah kita akan pilih beberapa jamaah yang akan bertanya langsung kepada Tuan Guru. Tapi sebelumnya saya izin untuk lower hand dulu, turunkan tangan semuanya. Nah, yang paling cepat angkat tangan nanti saya pilih. Silakan di chat di kolom chat ya Bang Aga, supaya saya juga bisa ikut filter pertanyaan-pertanyaannya. Pastikan pertanyaannya berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi saya pilih ya beberapa. Insya Allah langsung saya pilih Ikhwan dulu. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, saya ambil dari kolom komentar dulu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amalan apa kita sebagai anak untuk bisa menghapus dosa-dosa orang tua yang sudah meninggal dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dari kita masih bayi? Itu Ustadz. Amalan yang tetap mengalir untuk orang tua, yang pertama tidak ada ikhtilaf adalah doa. Dalilnya idza matal insan, dalam sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat, aw waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Maka doakanlah orang tua, ya Allah ampunkan silapnya, ampunkan salahnya, ampunkan dosanya, ampunkan salah saya kepadanya, ampunkan silap saya karena tak sempat berbakti kepadanya. Jadi yang pertama adalah doa. Yang kedua, membacakan Al-Quran. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Kalau sekhatam Al-Quran dibacakan itu bagus. Jadi paling bagus dibacakan sekhatam Al-Quran, hadiahkan untuk almarhum dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dicicil mungkin satu hari satu juz atau setengah juz atau satu lembar. Nanti dibuat acara khatam, hadiahkan untuk almarhum. Yang ketiga, berdasarkan hadis dari Sa'ad, ayu shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Buatkanlah sumur bor, buatkanlah 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, pembebasan tanah, hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Lalu kemudian hari raya kurban, berkurbanlah untuk almarhum. Karena Nabi waktu menyembelih itu mengatakan, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad SAW dan untuk keluarga Muhammad. Kemudian kambing yang kedua kata Nabi, hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad SAW dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang sampai lagi kepada almarhum, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun juga sampai. Berdasarkan dalil, ketika Nabi mencabut pelepah korma, fasaqqahu nisfain, dia belah jadi 2, dia tusukkan. Sahabat bertanya, kenapa kau lakukan? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahu ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azabnya selama pelepah korma belum kering. Pelepah korma yang basah bertasbih, karena semua makhluk Allah bertasbih, maka tasbihnya sampai. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bacaan orang beriman. Itu diantara beberapa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Begitu Bang Alvin.
Baik, paling minimal 3 itu Ustaz ya, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan sodakoh jariyah Ustaz ya. Baik, saya ambil dari kolom chat lagi, ini pertanyaannya menarik juga. Izin Ustadz, saya mau bertanya, saat ini saya merasa banyak sekali ujian dalam hidup. Apakah ini hukuman karena dulu semasa muda saya banyak melakukan perbuatan maksiat, dan bagaimana cara bertobat yang benar kepada Allah? bin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kesulitan, duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Itu cara Allah untuk menghapuskan dosa. Yang kedua, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat saya. Karena mungkin amal yang paling berat balasannya adalah sabar. Amal orang ini sholatnya nggak ngangkat, nggak naik, maka dikasih dia ujian supaya dia sabar. Yang ketiga, boleh jadi nama saya sudah tertulis di dalam daftar penghuni surga Jannatul Firdaus, tapi amalnya kurang, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian untuk mencukupi amal tersebut. Di antara 3 kemungkinan ini, mana yang paling memungkinkan? Maka ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Saya berprasangka bahwa dosa saya banyak. Saya menyangka buruk terhadap diri, menyangka baik kepada Allah. Jangan dibalik, sangka baik terhadap diri, sangka buruk pada Allah. Saya bersangka buruk terhadap diri saya banyak dosa. Saya bersangka baik pada Allah, Allah ingin menghapus dari dosa saya. Saya bersangka baik bahwa saya belum cukup amal untuk masuk surga Allah, maka diuji Allah, kalau saya sabar saya masuk. Jadi kita tak dapat memastikan. Andai kita berkeyakinan ini menghapus dosa kita, bagaimana cara taubatnya? Ma min muslimin, ada seorang muslim yuznibu dzamban, dia silap, dia buat dosa, tsumma yatatahhar, dia mandi, bersuci, tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, illa ghafar, tsumma yastaghfirullah, setelah itu minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Lalu kemudian setelah kita taubat nasuha, syaratnya ada 3. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyasakan dengan lidah, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu untuk selamanya. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan segala kebaikan-kebaikan buat kita. Demikian Bang Alvin. Baik, insya Allah masih beberapa menit lagi menuju tutup kajian. Saya coba ambil yang open cam. Yang open cam ini. Yang open cam dan angkat tangan. Oh, Mbak Dwina nih. Oke, Mbak Dwina duluan. Silakan open mic-nya Mbak Dwina. Sampaikan pertanyaan dengan jelas, singkat ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Bang Alvin. Assalamualaikum Ustadz, dan terima kasih atas paparannya yang sudah disampaikan. Izin bertanya Ustadz, saya punya sahabat yang ternyata sahabat saya ini sepertinya lagi dalam kondisi futur, di mana ketika saya ajak untuk sholat, beribadah, beliau nggak mau menolaknya gitu, dengan alasan katanya lagi merasa berjarak sama Allah, dan saya sebenarnya sedih dengan kondisinya sahabat saya seperti itu. Terus dengan Ustadz tadi memaparkan kalau misalnya kita diam saja itu juga bisa berdampak kepada diri kita, di mana doa kita juga tidak terkabulkan dan bahkan bisa membawa musibah kepada kita. Saya sebenarnya sudah mencoba mengingatkan, tapi sahabat saya tuh jadi cenderung menolak dan malah pasang badan lebih lanjut gitu loh Ustadz. Yang saya tanyakan, ini saya baiknya gimana ya Ustadz ya dengan kondisi teman saya yang sudah pasang badan untuk tidak mau menerima ajakan? Apakah saya masih berkewajiban untuk tetap mengajaknya sahabat saya ini untuk tetap beribadah, atau saya jadinya kayak ya udah memberikan ruang aja gitu?
Jazakallah khair Ustadz. Dan mohon doanya supaya sahabat saya hatinya mungkin bisa dilembutkan sama Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama anta munzir. Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak punya kuasa untuk memaksa orang. Itu ungkapan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad SAW, engkau hanya memberi peringatan. Engkau tak bisa menguasai orang lain. Lalu kemudian, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau paksa orang untuk beriman? La ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan untuk orang kafir masuk ke dalam agama Islam untuk beriman. Tapi kalau dia sudah muslim, maka kewajiban ulil amri untuk memanggil dia kalau dia tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, malas, berarti dia fasik. Kalau dia tidak sholat, dia mengejek sholat, mencaci maki ibadah sholat, berarti dia kafir, murtad. Orang yang murtad hukumannya hukuman mati. Jadi kita sebagai seorang muslim menyampaikan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr dengan berbagai macam cara. Mungkin bosan dengan omongan, dengan WhatsApp, dengan potongan-potongan video, dengan nasihat. Sampai kapan? Sampai seperti Nabi SAW berdakwah kepada Abu Talib. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dunia menghadap Allah, barulah selesai. Jadi selama hayat di kandung badan, kita tidak akan pernah berhenti untuk saling menasihati, menyelamatkan. Sebagaimana ngototnya kita menyelamatkan saudara kita kena penyakit, kita suruh berobat, bawa rumah sakit, minum herbal, itu fisiknya. Kenapa ketika zahirnya, batinnya sakit, kita cuek? Sebagaimana kita bersemangatnya menarik teman kita yang mau nyebrang jalan, takut ditabrak truk, itu fisiknya. Kenapa kita biarkan mereka melakukan perbuatan maksiat, dosa, mengutuk nasib, tidak beribadah? Itu juga bagian dari maksiat kepada Allah. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Demikian Bang Alvin. Baik, terjawab ya Mbak Dwina. Oke, saya pilih lagi yang open kamera. Yang open kamera, yang nggak saya pilih. Ayo silakan raise hand, tinggi-tinggi tangannya. Oh, ada yang tidur loh. Insya Allah ada yang ketiduran itu, saking antusiasnya pengen nyimak. Tadi Ahwat, sekarang Ikhwan. Mas Adipo Rahman. Silakan open mic-nya, sampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini adalah pertanyaan yang sudah lama yang ingin saya tanyakan. Dan alhamdulillah sekarang bisa kesampaian. Apa perbedaan antara musibah, ujian, dan azab, Ustaz? Karena sama-sama membutuhkan kesabaran semuanya. Cuman ada gap di sana, cuman saya belum paham juga sampai sekarang, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, laranglah orang berbuat munkar. La yusikanna yab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menurunkan azab. Kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, diam melihat orang berzina, diam melihat orang mabuk sakau, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah menurunkan azab. Fala yusma tad'unahu, kemudian kamu berdoa supaya azab itu diangkat, angkatlah azab ini, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Ini yang pertama, ini azab. Yang kedua, kapan dia sebagai ujian? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia itu menyangka bahwa dia berkata kami beriman, lalu dibiarkan Allah sebelum dia diuji? Jadi ada kalanya sebagai ujian. Ketika kita berkata saya beriman, lalu datang sesuatu pada diri kita, maka itu adalah ujian keimanan. Azab tadi sudah jelas.
Ujian juga sudah jelas. Yang ketiga adalah musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang menimpa kita melainkan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Asal dari kata asaba yusibu, musibah artinya terkena sesuatu. Musibah itu artinya terkena sesuatu. Biasanya sesuatu yang tidak mengenakkan. Terkena sesuatu, musibah. Jadi 3 kemungkinan. Azab, ujian, terkena sesuatu. Terkena sesuatu itu dalam bentuk azab atau ujian. Ketika saya sakit, apakah sakit saya itu azab atau sakit saya itu ujian? Terkena sesuatu jelas, terkena sesuatu, kena apa? Kena sakit, musibah namanya. Apakah dia itu azab atau dia itu adalah ujian? Maka saya introspeksi diri. Saya katakan ini adalah azab karena saya ada dosa di masa lalu. Berarti dengan ini Allah menghapuskan dosa saya husnuzon. Yang kedua, saya katakan ini adalah ujian karena mungkin saya sudah tobat, dosa saya sudah diampunkan Allah. Ini diuji Allah supaya iman saya naik. Jadi tidak ada kalau sakitnya ringan, azab. Kalau sakitnya berat, ujian. Nggak ada begitu. Allah tidak kasih tahu. Saya kira jelas. Demikian Bang Alvin. Oke, saya ambil pertanyaan di YouTube dari Mbak Nurbaiti. Assalamualaikum Ustadz. Seperti Ustadz bilang amalan sabar agak berat. Adakah amalan agar kita senantiasa bisa menerima setiap keadaan dengan sabar? Mohon pencerahannya Ustadz. Dari pengalaman hidup saya, kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi bersabar. Sabar itu ada usaha ikhtiar dari kita. Selebihnya ditolong Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu datang setelah kita siapkan cawannya. Kalau hujan lebat, siapkan embernya, siapkan mangkoknya, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Semakin besar wadah yang disiapkan, semakin banyak air yang didapat. Maka siapkanlah dia. Apa wadah untuk menurunkan sabar dari Allah? Maka siapkanlah niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Niat baik dalam hati bahwa ini adalah ibadah. Sabar itu ibadah. Aku berniat untuk beribadah, berikan aku kesabaran ya Allah. Yang kedua, ada usaha dari kita untuk menahan. Tahan mulut, jangan ngomong macam-macam, tahan hati, tahan pikiran. Jangan pikirkan macam-macam. Yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Wasta'inu bisabri wassalah. Salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat tasbih, salat qabliyah, salat ba'diyah, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, baca Al-Quran. Nanti Allah akan berikan kekuatan. Begitu yang saya alami dalam berbagai macam ujian, pukulan yang pernah dalam kehidupan saya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, back to Zoom. Saya ambil dari Zoom lagi. Tadi Ikhwan, sekarang Ahwat. Silakan raise hand, angkat tangannya. Ibu Delpi. Silakan Ibu. Open mic-nya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, sebelumnya saya pernah bermimpi bertemu sama Ustadz di masjid di Pekanbaru. Saya dari Padang tapi merantau ke Jawa Timur di kota Kediri. Ustadz belum pernah. Semoga Ustadz bisa sampai ke kota Kediri. Panjang saya di sini belum pernah. Terakhir kemarin ke Malang, Ustadz, Surabaya, tapi tidak pernah mampir ke Kediri. Insya Allah. Ustadz, izinkan saya mendoakan semoga
Ustadz semoga selalu sehat walafiat, selalu istiqomah, dan insya Allah panjang umur. Ustadz, saya sangat awam, sebenarnya tidak pantas saya bertanya karena saya ingin belajar. Tapi Ustadz izinkan saya bertanya untuk almarhum ayah saya. Ayah saya sudah meninggal, terus ada hutang yang sampai dengan sekarang saya tidak tahu persis berapa angkanya. Dan sekarang jadi kepikiran bagaimana untuk melunaskan. Tidak bisa ketemu sama orang tersebut, sudah cukup lama, tahun 2017. Sampai dengan sekarang saya berpikir gimana caranya sebagai anak untuk bisa menyelesaikan hutang piutang dari ayah saya. Apakah saya pernah berpikir gini, Ustadz, pernah dengar ceramah, kalau misalnya kami sebagai anak, misalnya melakukan infak atau sedekah atas sama orang tua dengan niat untuk melunaskan hutang. Apakah itu sudah tepat, Ustadz? Contohnya misalnya ada wakaf di pesantrennya Ustadz atau di program sidak. Mohon pencerahannya Ustadz, sehingga lapang hati ini kami sebagai anak untuk bisa melunaskan hutang orang tua kami, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hutang dibayarkan dari tirkah, harta yang ditinggalkan oleh seorang muslim. Jadi kalau saya meninggal dunia, misal saya tidak pernah berhutang. Seandainya saya meninggalkan hutang 1 miliar, maka hutang saya itu diambil, dilunaskan dari tirkah harta warisan. Setelah dibayarkan hutang, baru harta warisan boleh dibagi. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bayarkan wasiat, bayarkan hutang. Setelah dibayarkan hutang, ternyata warisannya cuma 500 juta. Hutangnya 1 miliar. Maka yang 500 lagi itu tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkannya. Saya ulang sekali lagi. Harta almarhum dibayarkan untuk hutang, sisanya baru dibagi ke ahli waris. Kalau ternyata hutangnya lebih banyak daripada warisannya, maka ahli waris tidak ada kewajiban untuk membayarkan hutang almarhum. Yang kedua, seandainya anak-anak atau istri atau ahli waris ingin membayarkan, maka itu bukan kewajiban. Itu terhitung tatawu, sumbangan, sukarela. Kalau ada anak mau membayarkan hutang bapaknya, seorang istri mau membayarkan hutang suaminya, itu bukan kewajiban, itu sukarela saja. 3. Carilah orang yang dulu hartanya dipinjam, maka bayarkan. Kalau orangnya tidak ada, cari ahli warisnya. Kalau sudah tidak bertemu, maka dihitung berapa dan tahun berapa dinilai dengan emas. Hutangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 itu tahun 80 berapa gram emas? 1 gram. Maka tahun 2022 100.000 1 gram emas berarti sekarang 1 juta. Jadi yang diikut itu harga emas, karena itu yang stabil. Mata uang dinar zaman Nabi. Jadi bukan dibayarkan 100.000 sekarang, karena 100.000 sekarang dengan 100.000 tahun 80 tak sama. Setelah dihitung dengan emas, ternyata 1 juta diserahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Begitu cara membayarnya. Poin yang keempat, ada di antara anak-anak yang mau membayarkan, maka bayarkanlah. Kalau angkanya tidak diketahui, prediksinya sudah tidak diketahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir yang kelima, kalau ada keluarga anak-anak ahli waris mau bersedekah, sedekahnya sampai. Dalilnya hadis riwayat Sa'ad. Ummi matat, mak saya meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah
Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma', memberi air minum. Lalu Sa'ad segera bergegas menggali tanah untuk membuat sumur. Lalu diwakafkannya lah sumur itu. Itu sedekah. Nah, demikian. Baik. Kita lanjut lagi satu penanya berikutnya. Jadi Ahwat, sekarang Ihwan. Mas Nopi Ardiansyah. Monggo Mas, di open mic-nya sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit cerita Ustaz. Ini mertua saya ini padahal sholatnya rajin, sudah umroh. Tetapi ketika melihat orang senang, ya merasa gelisah itu Ustaz. Saya sebagai mantunya itu gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa umurnya? Sekitar 50 Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Ustaz. Baik. Kalau umurnya 70-80 berarti pikun. Orang pikun dia tidak masuk dalam hukum. Rufi'al qalam an salasatin. Ada 3 orang yang penanya mengangkat, tak mencatat. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau ada orang tua umur 70, 80 meracau macam-macam ngomongnya, itu jangan dipaksakan lagi, itu udah masuk kategori pikun. Tapi kalau umur 50 belum pikun. 50, 60 belum pikun. Jadi itu penyakit psikologis. Maka dia mesti diundang ustadz untuk pengajian keluarga. Jadi dibuat kajian keluarga, bukan di masjid, di rumah. Panggil ustadz yang khusus membicara fokus tentang masalah tersebut. Nama kajiannya buat judul kajian hasad. Hasad itu karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Bahaya hasad ini, iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal soleh. Puasanya dimakan, sholat sunatnya dimakan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi dijelaskan, setelah itu mudah-mudahan berubah. Kita tidak ada usaha lain kecuali manhajuna manhajul bayan. Metode kita adalah penjelasan. Jelaskan, doakan, setelah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk menjelaskan. Panggil ustadz buat pengajian sore, baca yasin, pengajian, undang lagi ustadz lain, itu lagi judulnya, doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari penyakit hasad. Demikian Bang Alvin. Baik, barakallahu fikum. Kurang lebih masih ada 2-3 penanya ya. Tapi sebelum itu, izinkan Abang Kakak, sebelum kita lanjut, saya izin untuk menjalankan kotak infak digitalnya. Nah, saya sudah posting di chat, di kolom komentar. Jadi kita ada program pembebasan lahan untuk pondok pesantren di Riau Kampar. Insya Allah akan diampu langsung bersama Tuan Guru. Abang Kakak bisa ikut kontribusi dengan klik link di chat tadi. Saya sudah posting di situ. Abang Andre bisa bantu posting di YouTube, Bang Andre. Di TikTok juga Abang Kakak bisa klik di link bio. Nah, silahkan klik di situ. Insya Allah
itu akan digunakan untuk pembebasan lahan pondok pesantren di Riau Kampar. Baik, lanjut ya. Insyaallah saya pilih kembali pertanyaan berikutnya di Zoom lagi. Sekarang saya pilih Ahwat, Mbak Yuni Sustika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan izin bertanya Ustadz. Misal saya, Ustadz punya uang 100.000, itu sebaiknya saya infakkan di salah satu tempat atau saya bagi jadi 4, jadi per anu itu 25.000 gitu Ustadz. Itu yang lebih baik, yang afdal yang mana? Atau ke yayasan atau ke saudara yang lebih utama Ustadz? Jazakallah khair. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Bersedekah kepada orang lain nilainya 1 sedekah. Wa sadaqatu 'alal qurba sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada kerabat, keluarga dekat itu nilainya 2. Pertama dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala silaturahim. Andai ada tetangga kerabat, ada tetangga yang tidak kerabat. Wal jari dzil junubi wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga yang kerabat lebih dekat daripada tetangga yang tidak kerabat. Yang satu hanya tetangga saja, yang satu lagi tetangga tapi sepupu, maka dia lebih dekat. Jadi skala prioritasnya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga kita, jangan sampai ada yang tak makan. La yabitu syab'anan, tidak boleh orang beriman tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga dekat rumahnya kelaparan. Jadi skala prioritas keluarga, tetangga, 40 rumah ke depan, belakang, kanan, kiri. Di antara mereka yang membutuhkan ini, lihat keperluannya berapa. Oh, ini keperluannya 25.000, kasih dia 25. Duit ada 100.000. Ini ada 4 orang, 25, 25, 25. Nah, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Adil itu bukan 25 semua. Adil itu berapa kebutuhan. Ini kebutuhannya 10, kasih 10. Ini kebutuhannya 30, ini 30. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Kalau urutan sedekah itu ada di Quran surat 215 Ustaz ya? Quran surat 2 ayat 215 yang kita sedekah ke orang tua dulu, terus ada berapa urutan, fakir, miskin, kemudian saya lupa. Baik, berikutnya insyaallah ini pertanyaan terakhir. Saya pilih Ikhwan atau Ahwat ya? Mbak Alifa, Ukhti Alifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kemarin saya pas belanja ada ibu yang tanya soal waris. Kurang besar itunya suaranya Mbak. Kemarin pas pulang belanja ada yang bertanya ibu-ibu soal waris. Gimana Mbak pertanyaannya? Saat kemarin pulang belanja ada ibu-ibu yang bertanya soal waris. Waris. Iya, soal waris. Nah, bapaknya ini sudah meninggal, istri pertamanya juga sudah meninggal, tinggal istri yang kedua. Sebelum bapaknya meninggal, bapaknya menghibahkan satu rumah kepada anak dari istri kedua. Setelah itu, setelah bapaknya meninggal,
dari pihak anak-anak ini menuntut waris, menuntut haknya ke anak yang diberikan hibah ini. Apa hukumnya? Hibah yang diberikan ketika masih hidup dalam keadaan sehat, maka hibahnya sah, tidak mempengaruhi warisan. Kalau si bapak semasa hidupnya menghibahkan rumah kepada si anak dari istri kedua, hibahnya dalam keadaan sehat, bukan saat sakit keras, maka hibah itu sah. Beda hibah dengan wasiat. Wasiat diserahkan setelah meninggal, sedangkan hibah langsung diserahkan dan berganti hak milik ketika masih hidup. Jadi ahli waris tidak bisa menuntut, karena itu adalah hibah dari almarhum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah nafkah, nafkah yang wajib diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi, yang pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga orang tua, yang keempat mertua. Ini tidak boleh dikeluarkan zakat kepada mereka, karena mereka ini wajib dinafkahi. Yang pertama istri, anak, orang tua, mertua. Mereka ini wajib dinafkahi kalau dia tidak mampu. Orang tua, mertua wajib dinafkahi kalau tak mampu. Anak, istri wajib dinafkahi. Walaupun istri itu bekerja, aktivis, wanita karir, dia tetap diberi nafkah, kecuali dia mengatakan saya tidak menerima dari kamu, berarti dia sukarela untuk menggugurkan haknya. Adapun sedekah yang kita berikan, maka kepada kerabat, saudara kandung, sepupu, itu sedekah, karena mereka tidak wajib kita nafkahi. Fakir miskin mereka kita berikan, itu skala prioritasnya wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, wal jaril junubi, tetangga dekat dan tidak ada hubungan kerabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak terasa sudah pukul 21.18. Ini artinya tinggal beberapa menit lagi kita akan akhiri majelis kita pada malam hari ini. Tapi mungkin sebelum itu dari Ustadz mungkin ada closing statement terakhir, nasihat untuk kita Ustadz terkait materi pada malam hari ini. Selama hayat di kandung badan, maka azab, ujian, musibah tidak akan pernah berhenti. Ibarat kita bawa mobil di jalan tol, melewati kendaraan di depan, ketemu lagi. Lewati kendaraan depan, ketemu lagi. Sampai akhirnya kita keluar dari pintu tol, selesai keluar, barulah habis. Sampai malaikat maut datang mencabut nyawa, barulah kita berhenti. Ada kalanya anak, istri, sakit, bangkrut, berbagai macam musibah datang. Yang kedua, kalau kita menghadapi itu, kita tidak tahu apakah dia azab atau dia itu ujian. Kita hanya berhusnuzon kepada Allah. Kita lihat diri kita jelek, kita menyangka bahwa kita banyak dosa, mudah-mudahan itu menghapus dosa kita. Sehingga dengan itu kita akan banyak beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kemudian cara pandang yang kedua, kita bersabar, kita anggap dengan itu maka derajat kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, yakin bahwa semua terancana, terukur oleh Allah. Allah tidak pernah jauh dari kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah melakukan sesuatu ada hikmahnya. Afa khalaqnakum abasa, apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Selalu ada hikmah di balik itu semua. Maka yakinlah bahwa ada sesuatu yang diinginkan Allah dari kita. Kalau tiga ini kita camkan dalam diri, insya Allah Allah berikan kekuatan dan kita sabar menerimanya. Demikian Bang Alvin. Baik, barakallahu fiik.
Terima kasih Ustadz, di tengah kesibukan masih memberikan waktunya untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, Bang Kakak Bunda, semoga Allah berikan kesehatan untuk Ustadz, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah, dan istiqomah dalam dakwah, amin, Allahumma amin. Terakhir Ustadz, untuk ngalap berkah malam hari ini, mohon berkenan untuk memimpin doa pada malam hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma kaffir anna sayyiatina, segala macam yang kau berikan pada kami, jadikanlah dia penghapus dosa-dosa silap salah kami. Allahumma rfa' darajatina, segala yang kau berikan pada kami, jadikanlah dia untuk mengangkat derajat kami di sisimu ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami mampu berkata semua ini datang dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, berikan kami keselamatan, selamatkan pula saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah, bil khusus yang sedang berada di Cianjur. Berikan kekuatan, qawi imanahum, kuatkan imannya, wasahih ajsadahum, sehatkan badannya, waj'alhum minar rasyidin, dan jadikan kami semua lurus berfikir, lurus berbuat, lurus berkata, lurus beramal. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan taufikmu dalam hati kami. Saudara-saudara kami yang kau berikan rezeki, barik lahum fi rizqihim, berikan berkah pada rezekinya supaya bisa menolong saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang kau berikan, berikan ujian, waj'alhum minas sabirin, jadikan termasuk orang-orang yang sabar. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.